Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Teman-teman, hari ini kita latihan lagi di pertemuan selanjutnya di semester kedua. Hari ini teman-teman masih semangat kan, meskipun kita dari rumah saja. Materi hari ini kita akan belajar mengenai pioneering sederhana, yaitu kita akan belajar untuk membuat tandu. Ya, karena ini dari rumah saja supaya lebih praktis. Kali ini saya akan mencoba untuk menggunakan tambang. Ini namanya tambang katun. Teman-teman biasa pakai di sekolah itu, kita biasa gunakan ada yang 5 meter dan ada yang 10 meter. Tapi hati-hati kalau kita beli tambang di toko-toko, itu biasanya ada 2 jenis. Ada tambang yang katun seperti ini yang biasa kita gunakan, tapi ada pula yang ringan teman-teman ya. Yang ringan itu seperti kapas, dia mudah rusak dan tidak bisa digunakan untuk praktek membuat tali temali. Nah, pada kesempatan ini saya juga menggunakan tongkat, tapi kali ini saya menggunakan tongkatnya tongkat semapur ya, supaya lebih praktis. Nanti pada pelaksanaannya di lapangan, teman-teman bisa menggunakan tongkat pramuka yang panjangnya 160 cm yang seperti biasa dipakai untuk yel-yel ya. Gimana teman-teman, sudah mempersiapkan alatnya belum di rumah? Kalau belum, minggu ini teman-teman boleh menyimak dulu bagaimana caranya. Nanti minggu depan teman-teman boleh praktek dan buat videonya, kemudian dikirim ke saya melalui nanti link yang akan saya kirimkan ya. Kita akan coba dulu untuk membuat tandu. Teman-teman tahu tandu kan ya? Tandu itu yang biasa digunakan untuk mengangkat kalau ada korban-korban kecelakaan mungkin, atau mungkin ada juga orang sakit, biasanya digunakan di rumah sakit juga seperti itu. Tapi biasanya lebih digunakan jika ada bencana, itu para relawan atau yang biasanya tuh banyak anak pramuka, kemudian banyak juga dari pecinta alam. Nah, mereka itu menggunakan tandu darurat ya. Ada yang dengan tongkat seadanya, kemudian menggunakan kaos ya, kaos oblong ya, dimasukkan ke dalamnya seperti itu. Nah, itu sangat membantu sekali dalam keadaan darurat. Kenapa sih kita harus membuat pioneering? Kan zamannya udah canggih nih Kak sekarang ya kan. Iya, memang kita sekarang semuanya alhamdulillah serba ada, serba canggih, teknologinya juga bagus. Tapi kemampuan atau skill yang seperti ini diperlukan sekali jika terjadi ada seperti yang tadi saya ceritakan, seperti ketika ada bencana, kayak waktu misalnya pada waktu itu ada tsunami, kemudian kemarin ada bencana longsor dan sebagainya. Itu yang sangat dibutuhkan adalah skill untuk menangani hal-hal secara darurat. Di antaranya membuat kemah darurat, kemudian membuat tandu darurat seperti yang akan kita coba ini ya, seperti itu. Nah, makanya menjadi pramuka yang seutuhnya adalah pramuka yang benar-benar bisa mengaplikasikan semua yang dimilikinya dimanapun dia berada. Dan tentunya jiwa kepedulian kalian harus lebih tinggi dari temannya yang lain ya. Jangan melihat temannya kesulitan, kesusahan, kalian malah acuh atau membiarkan ya. Itu bukan seorang pramuka. Tetap jalankan Trisatya dan Dasadharmanya ya. Kita coba, ini yang cara yang sangat sederhana. Kita menggunakan tali yang dengan panjang 5 meter saja, karena ini yang simple. Nah, simpul yang digunakan untuk membuat tandu darurat ini ada 2, yaitu simpul jangkar dan juga simpul pangkal. Simpul pangkal itu apa Kak? Simpul pangkal itu yang kita gunakan untuk mengawali setiap ikatan ya. Jadi biasanya untuk memulai sebuah pioneering atau bangunan darurat, itu kita gunakan simpul pangkal, atau juga ada juga beberapa yang menggunakan simpul ujung tali. Nah, simpul pangkal gimana caranya Kak? Nah, gini ya, kita pegang ujung tali yang satunya seperti ini, kemudian kita lipat seperti ini teman-teman ya. Kemudian di satunya seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, kalian bisa tumpuk ke bawah. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah jadi seperti ini, kita tinggal masukkan ke dalam tongkatnya saja, kemudian ditarik. Ini sudah jadi simpul pangkal ya, seperti ini. Kita ulang ya, kita ulang teman-teman. Ini talinya. Nah, ini kita seperti ini, kita ulang seperti ini, ditaruh satu di atas satu di bawah, kemudian yang satu bersilangan, satu di atas satu di bawah seperti ini ya. Nah, kemudian ditumpuk. Nah, ini jadi simpul pangkal. Kemudian kita masukkan ke dalam tongkatnya, kita tarik seperti ini ya. Ini kita sudah menemukan simpul pangkal untuk mengawali setiap ikatan.
Kemudian yang selanjutnya kita akan membuat simpul jangkar. Kalau dengan tali saja kita membuat simpul jangkar itu gampang, mudah banget. Ini tinggal kalian seperti ini. Kemudian masukkan 2 jarinya, tarik. Ya. Ini simpul pangkal. Maaf, ini simpul jangkar. Seperti ini. Dari ini tinggal masukin jari, kemudian tarik. Ya. Ini ya. Oke, ini namanya simpul jangkar ya teman-teman. Tapi kalau kita ingin membuat tandu, berarti ini sebenarnya ini dibutuhkan 2 orang ya. Biasanya kita taruhnya di pinggang, kemudian satunya dipegang lagi sama temennya. Tapi karena hari ini saya kebetulan sendiri, jadi kita akan cari cara yang paling mudahnya. Seperti ini ya. Nah, kita akan membuat simpul jangkar di tongkat yang satunya. Caranya gimana? Nah, yang satu ini kita taruh dulu. Kita masukkan ke sini, ke atas ya, kita masukkan ke atas, ke bawah nah. Kita dari atas ke depan, ke bawah, ininya ditarik ya, satunya ditarik, kemudian dimasukkan ke dalam. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti ini akan kalian yang harus diperhatikan adalah jalurnya ya teman-teman. Ini jalurnya jangan sampai bersilangan. Kalau bersilangan berarti kalian belum tepat ya dalam mengerjakannya. Ya, ini jalur yang mau ke jalan ke sebelah sini harus tetap ada di sebelah sini seperti itu. Ya, ini nanti jadi seperti ini kurang lebih. Nah, ini seperti ini. Nanti ini kita jalanin lagi ke sini. Kelihatan ya? Oke. Ini kita jalanin ke sebelah sininya ya. Ke sini. Atas. Kemudian kita masukkan. Sama sih caranya ya. Mungkin waktu SD teman-teman udah belajar juga ya. Ini membuat tandu secara yang paling sederhana banget ini ya. Ini kemudian masukkan dari sini, keluar lagi di sini. Oke. Ya, ini nanti sudah ketemu rangkanya ya. Ini terus berulang sampai selesai. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Ya, nanti akan saya berikan gambar yang lebih sempurnanya. Nanti teman-teman bisa mempraktekkan di rumah bagaimana caranya membuat tandu sederhana. Teman-teman boleh berkreasi sendiri, boleh menggunakan kain-kain, boleh menggunakan kaos yang seperti tadi saya bilang. Lalu nanti kalian boleh buat video tutorial atau juga kalian buat fotonya saja dan dikirimkan ke link yang saya post tadi. Kita ulang, simpul yang digunakan adalah simpul pangkal seperti ini tadi. Ya, atas bawah seperti ini, kemudian ditaruh, ditumpuk dan dimasukkan ke dalam ujung tongkat, kemudian ditarik ya. Ini simpul pangkalnya ya. Kemudian yang kedua adalah tadi simpul jangkar, caranya sederhana, tinggal seperti ini kemudian ditarik ya, akan jadi seperti ini, seperti jangkar. Ini simpul jangkar. Nah, nanti teman-teman praktekkan gimana caranya membuat 2 simpul sederhana itu saja ya. Kita belajarnya tidak perlu banyak-banyak, tetapi sedikit, tapi teman-teman menguasai itu lebih penting bagi saya ya. Kita sama-sama belajar dari rumah. Kalau nanti teman-teman ada masukan dan saran, silakan boleh langsung di komen juga di bawah ya, supaya saya juga bisa menjadi lebih baik, teman-teman juga bisa mengekspresikan apa yang ingin teman-teman sampaikan. Saya rasa itu saja untuk materi hari ini. Jangan lupa dibuat tutorialnya membuat tandu di rumah. Boleh kalau ada rumah teman yang berdekatan, mungkin bisa bekerja sama dan buat video tutorialnya nanti dikirim ke saya ya, supaya kita bisa sama-sama belajar. Kita siapa tahu tandu yang kalian buat jauh lebih baik dari yang kami bisa lakukan ya. Jadi saya bisa belajar kepada kalian, karena belajar boleh dari siapa saja selama itu baik bagi diri kita. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa kalau keluar rumah tetap patuhi protokol kesehatan, jangan hindari dulu kerumunan, kemudian menggunakan masker dan sering-sering mencuci tangan. Jangan lupa yang paling penting adalah berdoa, senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.
Terima kasih untuk hari ini. Saya mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam video kali ini karena saya juga masih dalam tahap belajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tetap semangat meski dari rumah saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.